Kalau lampu warnanya putih ada 3, itu namanya hal sensor. Hal sensor 1, hal sensor 2, hal sensor 3 itu untuk memutar medan magnet ya. Sedangkan yang warna kabelnya, yang warna LED-nya biru itu adalah pulser. Apakah pulsernya nyala apa enggak kita cek di sini. Puter, ambil anu nih, tak cek iki. Pelan-pelan. Nah. Yang atas sendiri warna biru ini tidak nyala. Berarti otomatis pulsernya bermasalah. Oke wis. Lepas lagi. Wis pulser bermasalah kali ganti wis sensor CKP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel otomotif. Di sini saya kedapatan Aerox, Aerox ya. Aerox 155 yang kuncinya masih kunci manual ya. Kuncinya masih kunci manual. Kemudian di sini muncul kode, bentar. Di sini tadi muncul kode 12 ya. Muncul kode 12. Ini ER1 memang ini kan mau saya diagnosa ya. Saya lepas ini ya soketnya. Jadi di sini muncul ER1. Enggak apa-apa. Tadinya di sini muncul 12 yaitu crank CKP ya atau crankshaft position sensor. Nah, katanya yang punya motor ini kalau dipakai mesin panas ya, dipakai mesin panas itu tiba-tiba motornya mogok. Kemudian didinginkan sekitar setengah jam. Motornya baru bisa dihidupkan lagi. Nah, itu penyakitnya apa? Karena munculnya itu 12, sudah dikasih tahu sama speedometer kan ada 12 CKP, crankshaft position sensor, yaitu pengapian hilang ya. Nah, berarti kita harus ngecek apakah CKP-nya yang bermasalah, ataukah kabelnya yang bermasalah, ataukah spoolnya yang bermasalah. Jadi kita kalau mengerjakan sesuatu itu harus dengan alat yang lengkap. Maksudnya alat yang lengkap itu memudahkan pekerjaan kita, jadi tidak asal tebak-menebak gambar ya. Oke. Jadi di sini kendalanya sudah sama orangnya dibilang, waktu mesin panas motornya ini tiba-tiba mati, kemudian didinginkan sekitar setengah jam itu motornya bisa dihidupkan lagi. Nah, akan kita kupas apakah dari cep manis lagi. Sensor CKP ini, ambil ini. Cek mana ya? Memang tak cek iki. Tak cek memang CKP-nya bermasalah ya. Jadi motor ini kalau dingin ya, kalau didinginkan itu bisa dihidupkan lagi, tapi ketika mesin panas itu mogok lagi alias pengapian hilang. Jadi pengecekannya biar nggak salah analisa kita gimana, oke? Yang pertama pastikan memang benar-benar CKP-nya yang bermasalah, yaitu kita diagnosa ya. Kita diagnosa, oke? Kita pilih jenis motor Yamaha ya, tekan OK, auto sehat, tekan OK. Kita hapus dulu kalau memang ada sejarah kerusakannya ya. Kemudian kita cek lagi apakah benar-benar CKP-nya yang bermasalah. Matikan kunci kontak, tekan enter, nyalakan kunci kontak ya. Oke, nyalakan kunci kontak, matikan kunci kontak lagi, tekan enter. Kita disuruh nyalakan kunci kontak lagi. Oke. Nah, kita akan cek sejarah kerusakannya. Membaca kerusakan, tekan enter, ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak, kemudian on kan lagi,
Oke. Kita baca sejarah kerusakannya. Di sini ada apa sejarahnya? Nah, sudah ya. Sejarah kerusakannya adalah 12 tidak dapat menerima sinyal, yaitu 12 itu sensor CKP bermasalah. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Menghapus kode kerusakan. Menghapus data kerusakan, oke. Ikuti langkah berikut. Matikan kunci kontak, tekan enter. Nyalakan kunci kontak. Matikan kunci kontak, tekan enter, nyalakan. Kita hapus dulu, kalau bener ini memang kendalanya ntar kan muncul lagi. Menghapus kerusakan berhasil, oke. Kemudian kita masuk di mode standar untuk menyalakan motor ya. Oke, ikuti langkah berikut. Matikan kunci kontak. Oke, masuk mode standar untuk menghidupkan motor. Nyalakan kunci kontak. Di mode standar ini kita matikan kunci kontak ya. Tekan enter, nyalakan kunci kontak. Mohon tunggu sebentar, kita suruh nunggu. Nah, di mode standar ini kita bisa menghidupkan motor kalau motor itu memang normal ya. Oke, kita cek. Nah, oke, ini memang ntar muncul 12 injektor lagi ya ini ya. Apa? 12 sensor CKP lagi ya. Oke, motornya tidak bisa dihidupkan. Kalau sampean lepas di cobusi, maka pengapian juga tidak ada ya. Karena saya ini tidak akan lepas cobusi karena ini memang pengapian tidak ada. Alangkah baiknya sampean cek lagi. Kemudian sampean lepas ini. Lepas ini gimana? Ini kode 12 sudah saya hapus ya. Lepas iki pisan. Iki cepno maneh. Kene, nang kene lho, gandeng nang sepedae. Soket asline kene. Oh, gini ya. Iya. Oke ya, kita kontak on. Di sini pasti muncul kode 12 karena 12 tadi kan kita hapus. Nah, sekarang kan muncul lagi kode 12. Kode 12 yaitu misal kita cek pakai scanner manual scanner canggih ya, tetap muncul itu Mas ya. Sekarang kita lepas sensor CKP-nya, kita tes apakah benar-benar yang kepunyaan Pulsar. Iya, lepas. Ono klike ya. Nah. Jadi gini ya permasalahannya. Ini kan yang bermasalah kan pengapian hilang. Kalau pengapian hilang itu warnanya kabelnya itu biru ya. Kalau di jenis Honda itu warnanya kabelnya Pulsar itu biru, dan di sini warna kabelnya itu guys sulasi. Kalau botoi. Nah, ini pernah dibongkar iki ya. Heeh. Pernah dibongkar ini Sulasi apa? Ini kita segrek ora apa-apa lho anu wis. Nah, ini kalau warna pulsernya di sini kabelnya biru strip putih ya. Pulsar biru strip putih. Nah, di sini yang lemah adalah kabel pulsar yang bagian sinyal pulsernya. Kalau untuk hal sensornya itu normal karena hal sensor itu warna kabelnya itu putih ada strip ya, putih ada strip. Itu karena apa? Starter ini masih bisa dijalankan berarti normal. Cuma bagian pulsar pengapian yang mengirim sinyal untuk mengaktifkan pengapian dan juga injektor itu lemah. Jadi injektor tidak bisa nyembur, otomatis juga dibarengi pengapian tidak keluar, yaitu bagian pulsar. Cara pengecekannya dengan alat manual, ala kadarnya. Iya Mas. Gak cocok nih cepno yo. Wali. Iya nih wali ya. Gak cocok cepno ayo lek arek wedok gak cocok cepno mlebu ae yo. Lunyu ae. Wis. Sampai iki yo. Wis. Wis yo. Oke. Cekelno iki yo. Cekelno tok. Oke. Di sini saya mempunyai alat ini modul tes CKP ya Honda Yamaha. Nah, kalau lampu warnanya putih ada 3 itu namanya hal sensor. Hal sensor 1, hal sensor 2, hal sensor 3 itu untuk memutar medan magnet ya. Sedangkan yang warna kabelnya yang warna LED-nya biru itu adalah pulsar. Apakah pulsarnya nyala apa enggak kita cek di sini. Puter ambekan ngonane, tak cek iki. Pelan-pelan. Nah. Yang atas sendiri
warna biru ini tidak nyala. Berarti otomatis pulsernya bermasalah. Oke wis. Lepas lagi. Wis pulser bermasalah kali ganti wis sensor CKP. Iki lek sampe nang dealer gede, mungkin diganti sak 10 satu set, enggak ono eceran. Itu Asli mana Asli Kalimantan Barat. Wah, Kalimantan, Pak. Ini. Kalimantan, Pak. Tentara ini. Oke. Wis karing lepas, Bos. Iki, Bos. Lepas baut iki. Iya, baut iki. Numpuk noise. Iku manite. Arif. Ndi Arif? Arif. Coplok lagi sih dulu. Masa dhisik garap iki. Ya dikurang arek wis kok. Ayo, cek kurang arek. Bongkar no iki lho. CKP ini gantiin sih. Kon malah awak sing kasih turu-turu. Kaya biyen. Sampe teori pada kuwi. Makarek kok. Oke, jadi sampean kalau mempunyai apa namanya bengkel ya, sampean alatnya itu khususnya itu minim itu harus lengkap pengecekannya. Kalau sampean sering nyimak video saya, insya Allah sampean sering dapat ilmu. Untuk ngecek pakai ini bisa mas, bisa. Ini kan buat cek CKP bisa, tapi sampean harus mempunyai alat tambahan yaitu sambungan soket sensor CKP untuk modul ini. Sudah ada di toko saya yaitu Shopee ada ya sambungan, karena kan yang kepunyaan Aerox, Lexi, Nmax itu kan Male ya cowok, jadi ini tidak bisa. Ini ke jenis motor Honda bisa semua, tapi ke Yamaha harus ada sambungannya ya mas ya. Oke, sampean pakai alat ini juga bisa buat ngecek sensor CKP, tapi harus ada sambungannya. Ini sampean beli di saya, ada di lapak saya ya. Oke. Mungkin kalau sampean salah bengkel, insya Allah ini akan diganti sekalian sama sepul, karena nggak ada eceran sensor CKP itu ya. Sensor CKP itu nggak ada eceran kalau nggak di bengkel-bengkel yang biasa seperti saya gini ya. Tuh. Wah, danori banyu rip. Iya. Fik ya, motor ini kalau dingin itu bisa hidup. Tapi kalau mesin sudah panas, motor ini mati. Dan yang dicek di sensor CKP, warna kabel biru kepunyaan pulser itu mati. Jadi pulsernya itu lemah, sensor CKP lemah, tapi yang bagian pulser warna kabelnya itu biru ya. Kalau warna kabelnya putih berleres ada 3 itu namanya sensor hole. Itu starter masih bisa dihidupkan, dijalankan, karena itu adalah medan magnet. Nah, sedangkan yang kabel biru satu itu kalau hilang sinyalnya ya pengapian hilang, injektor juga tidak nyembur, karena dia yang mengirimkan sinyal ke ECU untuk memerintahkan ECU mengaktifkan sinyal massa untuk mengaktifkan injektor dan pengapian ya. Rungokno aku ngomong rek kono. Saku mari menang rungokno aku rek. Wes. Lali lah gitu, Bro. Rungokno. Delok, nonong otomotif. Oh. Oke, sekarang kita tes ya. Yang baru. Ulap rek. Iya. Ulap. Oke, setelah kita ganti yang baru, apakah nyala semua apa enggak? Nyala semua ya. Keempat LED nih. Biru adalah pulser, yang putih adalah sensor hole ya. Wes normal rip. Wes. Ya wes. Ini sensor CKP-nya ya. Kalau dingin ini bisa mungkin pulsernya bisa aktif kalau dingin, tapi kalau panas pulsernya nggak bisa aktif lagi ya. Oke, ben dipasangi. Wis pasang ngono wis. Wis, kita hapus sejarah kerusakannya. Tidak muncul. Oke, tekan oke. Jenis Yamaha. Auto sehat. Engine. Matikan kunci matikan kunci kontak. Wis mati gawe yo. Wis yo. Tekan oke, nyalakan ga. Oke, matikan kunci kontak. Tekan enter, nyalakan ga.
Oke, cek masuk nang diagnosa. Kita hapus saja ya. Soalnya ini kan ada sejarah kerusakannya ada, kita hapus, tekan enter. Ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak ga. Oke, nyalakan ga. Oke, matikan lagi ga. Tekan oke, nyalakan. Proses mohon tunggu sebentar. Apakah penghapusan berhasil? Penghapusan berhasil, tekan oke. Terima kasih. Wis, ya wis. Lepas gawe kah? Cepetan wis, marian. Cukup banyu radiator gak? Anu rek. Iku lho sing kalong lho. Gini lah, langsung begini ya. Masih gak kuat. Jane mang di sterek jane mang kok. Tarik-tarik nih kah? Tarikin rene kah? Jubu nih. Han, tarik sik. Iya mang lali ora sterek ya. Jasen sik. Aduh, Mas Adi. Oke, setelah pemasangan Mas ya. Ya kalau sampean pakai alat seperti pengecekan sensor CKP seperti kepunyaan saya, pastikan sampean hidupkan dulu motornya ya. Hidupkan motornya, standar tengah sampean hidupkan. Kemudian kalau sudah mati, lanjut sampean cek sensor CKP-nya gitu ya. Jadi jangan pas motor normal motor nggak mati, itu CKP-nya sampean cek ya normal Mas ya. Jadi anu Mas, ya seperti saya tadi ya, sampean hidupkan motornya, kemudian motornya mati, nggak bisa dihidupkan, baru sampean cek sensor CKP-nya. Itu langkah-langkahnya yang terbaik. Jika motornya normal-normal, sampean cek sensor CKP-nya yo, sensor CKP-nya normal, ya. Oke. Setelah pemasangan, coba kita hidupkan motornya ya. Kode 12 juga sudah tidak muncul ya. Ini kok melotot iki rek. Woi, enggak hilang. Oke. Wes. Patenono wis. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.